Kami yang seperti ini ya, modalnya sangat kecil tapi hasilnya luar biasa ya. Dan teman-teman yang sudah ada di usaha ini insya Allah ya, dan sudah banyak sekali alhamdulillah di dalam tim saya ini udah ratusan orang yang kemudian punya kehidupan yang jauh lebih bagus ya, seperti Pak Amir ini luar biasa, beliau ini menjalankan dalam waktu singkat juga apa-apa yang menjadi impian sudah banyak terwujud. Ada Coach Afni ya, Bu Afni, ada Pak Mas Dwi Kuswandono, Bu ini, dan banyak sekali lah, Bu Endah, para miliarder-miliarder baru yang muncul dari usaha ini yang menjalankan bisnisnya itu baru paling 2 tahun sudah jadi miliarder-miliarder baru. Ya karena memang visinya PT BES itu, visinya ya, emisinya PT BES ini ingin mencetak 1000 miliarder baru setiap tahun ya, dan mudah-mudahan teman-teman yang belum saat ini tinggal bagaimana perbanyak belajar, perbanyak actionnya juga supaya insya Allah ya impian-impiannya terwujud. Memang dalam kondisi seperti ini tidak mudah, ini dalam kondisi yang luar biasa nih ya, semua tidak menduga ya, semua juga mungkin terkejut ya, shock juga dengan kondisi yang sekarang, di mana sekarang ini kan beberapa bulan sejak bulan Maret utamanya itu kan kita udah dihebohkan dengan satu virus ya, COVID-19 yang benar-benar membuat banyak orang ya kemudian kalang kabut. Tapi kita tidak bisa kemudian harus larut dalam kondisi seperti itu, karena kita juga tidak tahu, bahkan kita tidak tahu bahwa kondisi seperti ini akan sampai kapan, kita belum tahu. Ya prediksi-prediksi ada, kita juga semua pasti berharap untuk cepat berlalu, dan kita dukung semua upaya-upaya dalam rangka bagaimana pandemi COVID-19 ini bisa cepat berakhir ya. Dan saya sendiri sebenarnya sudah dari tanggal 17 Maret sampai hari ini juga sudah mengurung diri di rumah, saya nggak kemana-mana ya, dan alhamdulillah justru dalam kondisi ya selalu ada hikmah ya, di balik semua persoalan atau semua masalah atau semua kesulitan itu memang ada hikmah, ada pelajaran, ada sesuatu yang bisa kita ambil ya. Kita tidak bisa mengeluh terus kemudian hanya merenung, mengeluh, putus asa, tidak bisa, tapi kita coba ambil hikmah dari situ. Saya pribadi alhamdulillah ya, dalam kondisi seperti itu saya punya banyak sekali waktu saya untuk belajar ya, saya punya waktu untuk belajar, dan ya baik termasuk belajar melalui Facebook Live ini ya, Facebook Group di BES Amazing Team ini saya juga belajar, saya ikuti Pak Amir bagaimana menyampaikan materi-materinya, Pak Ali Kurniawan, kemudian Bu Afni, kemudian Pak Fauzi kemarin ya, Mas Fauzi kemarin ya, kita ikuti, dan alhamdulillah tambah ilmu, karena selama ini memang saya kesulitan bagaimana kalau saya pengen datang mengikuti acara training yang diselenggarakan ini, malah jangan-jangan saya baru mau ngikuti disuruh ngisi kan. Nah jadi kadang-kadang saya tidak berkesempatan untuk banyak belajar. Nah ini sebenarnya berbahaya untuk saya ya. Saya menyadari kalau saya tidak banyak belajar ya, terutama yang di lapangan. Kalau buku segala macam kita bisa belajar, tapi bagaimana di lapangannya ya, dan prakteknya, nah ini kita bahaya. Makanya kesempatan ini bagaimana kita bisa meningkatkan ilmu kita justru dalam kondisi seperti ini, lebih punya banyak waktu ya. Dan alhamdulillah juga, dan dalam kondisi seperti ini kita menjadi yang memang punya impian yang kuat, menjadi kreatif ya, kreatif bagaimana membuat solusi atau mencari jalan keluar dari setiap tantangan-tantangan yang ada. Dan ini adalah salah satu ya Facebook Live yang dibuat oleh Pak Amir selaku founder BES Amazing Team ini
ya ini adalah salah satu solusinya. Ya saya yang selama ini jujur aja paling gaptek, nggak ngerti apa-apa, saya baru tahu Zoom, baru tahu Google Meet, baru tahu Facebook Live juga baru akhir-akhir ini saja. Ya. Kalau mainan Facebook sudah lama, tapi belum pernah yang namanya Facebook Live, belum pernah. Nah, artinya kondisi sekarang ini tidak hanya kesulitan yang kita rasakan, tetapi insya Allah ada hikmahnya, dan kita kemudian pandai-pandai mencari solusi dari kondisi yang seperti ini. Karena kita tidak bisa kemudian merenungi terus, ya merenungi masalah, nunggu nanti kalau sudah berakhir baru action segala macam. Nah, ini tidak tepat ya, karena kalau menurut prediksi ya, ini semuanya kan prediksi ya. Prediksi dari presiden kita pun bahwa ini akan selesai atau berakhir nanti di akhir tahun. Artinya kalau sekarang baru bulan Mei, masih 7 bulan lagi, ini perkiraan akan selesai. Dan 7 bulan itu bukan waktu yang singkat, 7 bulan itu waktu yang cukup panjang ya kalau untuk menunggu ya. Tapi kalau untuk aktivitas insya Allah juga bukan waktu yang panjang. Nah, jadi artinya apa? Di setiap masalah itu selalu ada peluang, dan banyak sekali teman-teman saya yang di konvensional ya yang kemudian banting setir, artinya melakukan upaya-upaya ataupun langkah-langkah baru. Jadi yang punya restoran yang tadinya hanya menunggu orang datang ke restoran makan, sekarang mulai melayani pengantaran. Kemudian yang penjahit yang biasanya jahit baju-baju sekarang mulai memproduksi masker dan sebagainya lah ya. Dan bahkan yang viral juga kan KFC ya. KFC pun langsung membuka yang gerai yang di pinggir jalan gitu ya. Artinya harus ada inovasi-inovasi baru. Nah, kita bagaimana? Selama ini mungkin kita sudah aktif ya di seminar-seminar yang ketemu fisik ya, offline, training-training offline. Tapi alhamdulillah kita ini bersyukur juga di sisi lain bahwa kita hidup di zaman modern yang mana sosial media begitu banyak, ya, sarana-sarana untuk komunikasi itu tidak terbatas, maka kita harus manfaatkan itu. Dan banyak sekali juga ternyata dalam kondisi yang seperti ini seminar tetap jalan ya, seminar pakai WA bisa, pakai YouTube bisa, pakai Facebook bisa. Artinya masih tetap aktivitas kita bisa jalan, dan kita bersyukur bahwa kita menjalankan satu bisnis yang bisa dijalankan baik offline maupun online. Nah, hari kali ini saya akan memang materi saya ini kan handling objection ya. Saya menjawab dari beberapa pertanyaan atau keluhan-keluhan dari para mitra ataupun hambatan atau tantangan yang dihadapi para mitra, dan saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan ya. Ini yang pertama apa nih? Oke, bagaimana mindset Bapak tentang bisnis ini sehingga langsung menjalankan bisnis eco racing? Ya, tadi di awal saya sudah cerita ya, jadi saya mengenal dari anak SMA, tapi awalnya saya waktu ambil keputusan memang saya belum tertarik, intinya begitu aja lah. Ya, tidak tertarik, tetapi karena yang menawarkan anak SMA, mungkin kalau yang menawarkan Pak Amir gitu, saya malah nggak ambil keputusan ya. Tapi kalau yang menawarkan anak SMA, pertimbangannya, Assalamualaikum Bu Tina dari Medan nih, luar biasa, Masya Allah. Ya, nah, karena yang menawarkan anak SMA akhirnya saya ambil keputusan. Tetapi kemudian saya mendapatkan sebagian produk, kemudian kita mendapatkan flip chart, dan dari flip chart itulah yang saya baca. Ya, dari flip chart itu saya baca-baca sambil, bahkan sampai rumah pun juga saya sudah baca-baca ulang, saya pelajari terus itu sampai ketika saya mendapatkan pemahaman sendiri bahwa ini bisnis luar biasa. Dan waktu itu saya nggak begitu paham, belum begitu berani untuk menyampaikan. Kemudian saya ke Bandung dan saya memastikan bahwa apa yang saya pahami itu ternyata betul, maka saya langsung action. Jadi kalau kita paham apa yang kita lakukan dan kita paham apa yang kemudian akan kita dapatkan, dan kemudian kita juga yakin bahwa kita bisa dapatkan, pasti kita akan ngegas. Mereka yang biasanya ini nyantai-nyantai ini kenapa? Karena mungkin nggak paham apa yang akan dia dapatkan, nggak paham juga bagaimana mengerjakannya, dan nggak yakin juga dia bisa dapatkan, ya kan?
Dia pikir mungkin ketika mengambil keputusan ya mungkin karena sungkan, banyak orang mengambil keputusan karena sungkan, karena nggak enak dan sebagainya. Seperti saya juga bukan karena saya sudah tertarik dari awal, ya mungkin karena nggak enak sama yang mengajak, sungkan juga, ya udah ambil keputusan, ya. Nah tetapi yang paling penting adalah pasca mengambil keputusan itu bagaimana kemudian kita ajari, kita beritahu, kalau dia belajar sendiri, kita beritahu bahwa tentang potensi rezeki, kemudian bagaimana menjalankannya, dan berikan keyakinan kepada dia bahwa dia bisa mendapatkannya. Ya, kalau dia ada 3 hal itu, pasti dia akan ngegas, pasti dia akan ngebut. Lihat leader-leader yang yakin dan kemudian all out menjalankan. Ya, seperti ada Bu AKP Rini, tim saya ini belum begitu paham pun sudah mulai action karena ngerti ini rezekinya besar banget dan yakin bisa didapatkan. Ya, maka dia action. Nah, waktu action tuh mungkin ya asal-asalan aja apa yang dia tahu, tapi action dulu. Karena apa? Dari action tuh kita akan lama-lama kita akan juga pinter, ya. Action dulu sudah. Nah, mereka yang paham, Bu Novirate begitu paham, wah langsung action juga. Bu Tina, Pak Amir, semua orang-orang yang sukses, mereka-mereka yang sudah menjadi bukti itu orang yang betul-betul paham potensinya, ya, kemudian juga yakin bisa mendapatkan, dan actionnya yang luar biasa. Ya. Nah mereka yang masih mikir-mikir kan karena memang mungkin juga bisa jadi belum tahu potensinya, nggak ngerti cara mendapatkannya gitu ya, dan tidak yakin juga. Seperti misalnya begini, ya seperti misalnya begini, misalnya ini di dalam rumah nih, ya, di dalam rumah. Di bawah lantai ini, ya, bawah lantai ini kedalaman 10 meter misalnya, itu ada bongkahan emas yang jumlahnya ton-tonan. Ya. Bagi orang yang tidak tahu kalau di situ ada emasnya, ya dia santai-santai saja. Bagi orang yang tahu kalau di dalamnya ada emas tapi tidak yakin bisa mendapatkannya, ya dia tidak akan berusaha. Tapi bagi yang tahu bahwa di dalamnya ada emas dan kemudian tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya dan yakin bisa mendapatkannya, maka dia akan lakukan apapun. Ibaratnya kalau rumah ini harus dibongkar pun bongkar. Artinya ada sesuatu yang dikorbankan, nggak ada masalah karena yang akan dia dapatkan pasti lebih besar. Nah, kan ada keyakinan. Tapi bagi yang mereka nggak tahu, ya jangankan dia berkorban, dia lebih baik mempertahankan kerja sehari 8 jam, ya. Dengan gaji 2 juta saja daripada dia harus melakukan sesuatu dalam 1 tahun bisa dapat 1,7 miliar. Ya, tidak mau berkorban karena nggak ngerti. Pertama tidak tahu dan tidak yakin untuk bisa dapatkan. Ya, hanya untuk menambah waktu sedikit saja nggak mau. Itu banyak sekali terjadi. Karena apa? Ya kuncinya di situ. Ya, tidak tahu potensi bahwa di dalam itu ada sesuatu rezeki yang besar, kemudian tidak tahu, tidak yakin untuk bisa mendapatkan dan tidak tahu caranya, maka dia tidak akan lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, alhamdulillah ya saya dan teman-teman semua peraih reward ini adalah orang yang melihat bahwa di sana ada potensi rezeki yang besar, kemudian yakin bisa mendapatkannya dan action untuk mendapatkannya. Ya. Kenapa orang masih banyak yang setengah-setengah? Ya karena itu tadi, masih gak yakin, masih terlalu banyak ngitung, waduh, gak mau berkorban, atau pengorbanan yang dia berikan itu hanya terlalu sedikit. Pengen dapat emas, pasti ya bongkarnya pakai traktor, pakai backhoe misalnya, pakai eskavator, tetapi itu sewanya mahal, akhirnya cuma pakai cangkul yang irit. Ya kapan dia bisa dapat? Karena semua itu sesuai dengan pengorbanannya. Waktu yang dialokasikan semakin banyak, maka hasilnya akan semakin maksimal. Ya, presentasi ketemu orang akan semakin banyak, maka hasilnya pasti akan maksimal. Jangan berharap hanya ketemu 1 orang, 2 orang nggak mau terus lemes, ya itu banyak sekali yang seperti itu. Ya tuh. Nah kemudian bagaimana kok bisa fokus di eco racing sementara usaha konvensional masih produktif? Ya sebenarnya ketika saya menjalankan bisnis ini itu memang saya sudah dalam pencarian sih sebenarnya sebelum saya mengenal eco racing, dan sewaktu itu kenapa saya kemudian mendengarkan anak SMA itu ya karena memang sebenarnya saya dalam masa pencarian. Karena apa? Seperti yang materi beberapa waktu yang lalu Pak Amir Nasir sampaikan, atau Pak Ruhan juga yang melalui Zoom, ya Pak Amir sudah sampaikan apa? Saya sudah membayangkan gambaran akhirnya, ya yang waktu itu materinya apa? Start from the ending, ya start from the ending. Nah, membayangkan hasil akhirnya seperti apa. Nah selama ini bisnis saya bayangkan hasil akhirnya. Ya bayangin saya jadi
waktu itu jadi usaha kontraktor misalnya. Ya, saya bayangkan kontraktor itu dinamis. Orang ketika rata-rata saya perhatikan teman-teman saya ya di dunia konstruksi, saya kan perhatikan itu orang-orang yang apa namanya? Artinya kalau di grup WA, alhamdulillah saya ini closingnya juga lumayan lah. Ya, nah alhamdulillah ya saya dan teman-teman semua prayer reward ini adalah orang yang melihat bahwa di sana ada potensi rezeki yang besar, kemudian yakin bisa mendapatkannya dan action untuk mendapatkannya. Ya. Kenapa orang masih banyak yang setengah-setengah? Ya karena itu tadi, masih gak yakin, masih terlalu banyak ngitung, waduh, gak mau berkorban. Atau pengorbanan yang dia berikan itu hanya terlalu sedikit. Pengen dapat emas, pasti bongkarnya pakai traktor, pakai backhoe misalnya. Pakai eskavator, tetapi itu sewanya mahal, akhirnya cuma pakai cangkul yang irit. Ya kapan dia bisa dapat? Karena semua itu sesuai dengan pengorbanannya. Waktu yang dialokasikan semakin banyak, maka hasilnya akan semakin maksimal. Ya, presentasi ketemu orang akan semakin banyak, maka hasilnya pasti akan maksimal. Jangan berharap hanya ketemu 1 orang, 2 orang nggak mau terus lemes ya. Itu banyak sekali yang seperti itu. Ya tuh. Nah kemudian bagaimana kok bisa fokus di eco racing sementara usaha konvensional masih produktif? Ya, sebenarnya ketika saya menjalankan bisnis ini itu memang saya sudah dalam pencarian sih sebenarnya sebelum saya mengenal eco racing, dan sewaktu itu ketika kenapa saya kemudian mendengarkan anak SMA itu ya karena memang sebenarnya saya dalam masa pencarian karena apa? Seperti yang materi beberapa waktu yang lalu Pak Amir Nasir sampaikan atau Pak Ruhan juga yang melalui Zoom ya, Pak Amir sudah sampaikan apa? Saya sudah membayangkan gambaran akhirnya ya, yang waktu itu materinya apa? Start from the ending ya. Start from the ending. Nah, membayangkan hasil akhirnya seperti apa. Nah, selama ini bisnis saya bayangkan hasil akhirnya. Ya, bayangin saya jadi waktu itu jadi usaha kontraktor misalnya. Ya, saya bayangkan kontraktor itu dinamis. Orang ketika rata-rata saya perhatikan teman-teman saya ya di dunia konstruksi, saya kan perhatikan itu orang-orang yang apa namanya sudah usia semakin tua ya proyeknya semakin kecil, semakin sedikit ya. Dan karena apa? Kontraktor banyak tumbuh, kontraktor baru, kontraktor muda ya. Jadi saya udah lihat lah, dan sakitnya juga rata-rata hampir sama ya. Sakitnya apa? Sakit gula biasanya kalau kontraktor itu. Ya teman-teman saya, karena saya pernah menjadi ketua asosiasi kontraktor, jadi saya perhatikan teman-teman itu. Dan saya waktu kuliah pun kenapa akhirnya saya memang memutuskan benar-benar untuk memilih jadi wirausaha, karena ya saya lihat teman-teman saya yang sudah lulus, karena saya lulusnya kan lama. Teman-teman saya sudah lulus, saya lihat dia bekerja berangkat pagi itu kayaknya nggak enak gitu loh. Ya, nah kemudian maka saya putuskan jadi wirausaha. Tetapi usaha-usaha yang saya jalani, saya membayangkan ya banyaklah usaha-usaha yang saya jalani. Itu saya bayangkan kalau kondisi saya sedang tidak sehat, kondisi saya sedang sakit, atau bahkan ekstrimnya saya meninggal, maka apa yang terjadi dengan bisnis saya dan apa yang akan terjadi dengan keluarga saya mikir. Ya kayaknya saya harus mencari satu bisnis yang ada atau tidak ada saya tetap bisa dijalankan gitu ya, yang bisa diwariskan gitu. Jadi itu sudah menjadi kegelisahan saya ketika saya menjalankan bisnis konvensional. Apalagi ketika saya menjadi distributor handphone waktu itu ya, punya toko handphone yang malah justru dari pagi sampai malam itu kerjanya ya di situ terus, nggak bisa punya banyak waktu. Ya dulu pengen umroh misalnya, kita pengen umroh tuh membayangkan nanti kalau saya tinggal umroh 9 hari tokonya bagaimana, seperti itu. Ya makanya jalankan bisnis ini memang sudah saya mencari bisnis yang bisa di dalam kondisi sehat, tidak sehat, bahkan meninggal pun masih bisa dilanjutkan, ya itu memang saya cari. Maka saya dulu berpikir begini, waktu saya aktif di konvensional, saya itu ikut asuransi dulu banyak sekali. Karena saya membayangkan kalau terjadi apa-apa dengan saya, bagaimana keluarga saya gitu ya. Maka saya ikut asuransi, nilainya luar biasa dulu saya ikut asuransi. Ya tapi sekarang sudah nggak ada lagi, semua sudah saya hentikan. Insya Allah asuransikan Allah aja. Nah, bersyukur sebenarnya saya pernah menjalankan satu bisnis
MLM, ya, pernah menjalankan bisnis MLM, dan disitulah pelajaran satu kali saya jalankan, dan itulah pelajaran bagi saya untuk kemudian setiap apapun kondisi itu selalu bisa diambil pelajarannya. Ya, pernah saya ikut MLM, saya lakukan, saya mencoba lakukan, saya sudah bersungguh-sungguh melakukan tapi tidak berhasil. Nah, kemudian ada sih yang berhasil, ada ya, tapi saya mungkin kemampuan saya tidak seperti mereka-mereka. Maka saya kemudian lihat, oh kenapa ini, ternyata waktu itu kalau bicara peringkatnya saya lumayan cepat, tapi bisa bicara hasilnya minim, nggak seberapa, nggak signifikan, dan tidak bisa di apa ya dijadikan untuk operasional, nggak cukup lah. Setelah beberapa waktu saya lakukan, ini kayaknya berat gitu ya, karena kebutuhan saya udah cukup besar. Nah, dan di bisnis ini, ketika disitulah kemudian saya mempelajari apa sih yang menjadi penyebab bisnis ini kemudian lambat untuk pertumbuhan bisnisnya. Oh, saya pelajari, oh begini, ya sudah, disitulah saya paham. Maka ketika kemudian saya ketemu bisnis ini, ya bisnis MLM kedua yang saya jalani ini, saya lihat memang ini dahsyat. Ya, marketing plan-nya dahsyat. Maka begitu saya paham, saya langsung action gitu. Ya, jadi nggak ada istilah trauma ya, kecuali mereka yang tidak pernah belajar. Maka banyak sekali orang trauma MLM ya, itu pasti orang yang ikut sana ikut sini tapi tidak pernah mempelajari marketing plan-nya. Dia hanya ikut-ikutan terus kemana-mana, hanya pengen, tapi tidak pernah mempelajari ya. 3 hal yang Bapak Ibu harus paham ketika menjalankan bisnis network. Yang pertama apa? Perusahaannya. Itu wajib Bapak Ibu, perusahaannya itu harus paham. Yang kedua adalah produknya, dan yang ketiga ini kuncinya marketing plan-nya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ngerti tiga-tiganya atau hanya tahu tentang perusahaannya, tentang produknya, marketing plan-nya nggak tahu, pasti Bapak Ibu bekerja keras pun ya, karena mungkin marketing plan-nya memang tidak mungkin untuk cepat sukses, ya akan lambat suksesnya. Ya. Dan alhamdulillah PT BES marketing plan-nya sangat dahsyat lah. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali teman-teman ini yang dalam waktu singkat ya, nggak perlu waktu lama juga sudah bisa membuktikan lah tentang hasilnya. Ya, saya nggak ada nih dibandingkan dengan perusahaan sejenis manapun yang mempunyai marketing plan sedahsyat ini, nggak ada, kecuali Money Game. Ya, sekarang ini hati-hati teman-teman. Sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran money game ya. Wah, kerja di rumah cukup ini macam-macam lah ya. Dan itu rata-rata izinnya juga belum ada ya. Ya, dan ya begitulah ya, hati-hati. Pokoknya intinya hati-hati. Sekarang ini tawaran-tawaran semakin banyak. Saya juga di grup-grup WA di-invite ya. Saya nikmati aja ketika saya di-invite, karena tujuan saya bukan untuk memperhatikan itu, tapi tujuan saya apa? Mencari daftar nama. Nah, ini justru juga sekarang ini menarik juga. Ketika dalam kondisi yang seperti ini kan kita nggak bisa lagi membuat seminar-seminar offline, tapi harus online. Nah, kalau seminar online ini kan ternyata juga sebenarnya ya, kalau kita sudah memahami bagaimana cara follow up dan sebagainya, mungkin tidak begitu banyak pengaruhnya mungkin ya. Nah, saya untuk menambah daftar nama dari mana? Untuk menambah daftar nama supaya bisa mengundang mereka masuk di grup WA. Ya, saya beruntung juga ketika di-invite di banyak grup. Mungkin nomor saya udah tersebar kemana-mana, nggak ngerti juga, tiba-tiba di-invite. Ada grup inilah, grup itulah, ya saya iyain semua lah. Saya masuk, saya pengen semua. Tapi disitulah saya kemudian saya gunakan memang untuk menambah daftar nama. Saya catat perkenalan, kemudian saya ngobrol-ngobrol, kita tawarkan, kita undang masuk ke grup WA gitu. Dan alhamdulillah ya, saya nih saya nggak pamer gitu ya. Artinya kalau di grup WA alhamdulillah saya nih closingnya juga lumayan lah ya. Closing itu setiap ini pasti ada closing, cuma saya memang jarang upload hasil closingan, saya malu juga saya ya. Jadi terus ada gitu ya. Bahkan kemarin tuh ada yang alasannya nggak ada duit ya, kita ajak ngobrol aja. Jadi iya sih, dia alasannya lebih baik saat ini untuk beli susu anaknya daripada untuk bisnis, untuk ikut-ikutan bisnis begitu gitu loh. Karena ini bisnis menurut dia nggak akan bisa dijalankan di dalam kondisi seperti ini. Ya sudah, kita telepon saja, kita berempati kepada dia. Iya Pak, ya Mas, memang kondisi seperti ini ya memang
kondisi yang dalam kondisi sulit, dan hampir semua orang merasakan itu. Dan kondisi seperti ini ya, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kapan akan berakhir. Kalau memprediksi, banyak orang yang memprediksi, bahkan nah pertanyaannya sekarang, apakah tabungan kita ya, itu cukup paling tidak untuk sampai akhir tahun? Kalau tidak cukup, maka sebenarnya saat inilah saat yang paling tepat untuk kita memulai bisnis. Ya, karena kalau kita bisa bertahan di dalam kondisi yang seperti ini, nanti kondisi normal itu, maka kita pasti sudah akan running saja ya. Karena memang betul ya, di bisnis di dalam kondisi yang paling sulit itulah malah sebenarnya ujian ketangguhan seorang pebisnis. Dan bagaimana ya, ini saya lanjutin yang tadi. Nah kalau tidak cukup, maka ini saat yang paling tepat untuk menjalankan bisnis ya. Paling tidak, kalau tidak bisa terjadi pertumbuhan yang luar biasa, minimal bisa untuk kita gunakan bertahan sampai masalah atau pandemi ini berakhir. Minimal itu dulu ya, tidak. Tapi kalau ini bisa, maka insya Allah begitu pandemi berakhir, kita akan tinggal running saja dan kita akan menjadi pengusaha yang tangguh ya. Termasuk waktu itu ya, saya mau cerita. Jadi waktu saya menjalankan bisnis di PT BES pun ada satu masa di mana itu memang masa paling sulit ya. Banyak leader-leader yang ngalami itu ya. Ada mungkin Bu Afni udah ngalami, Bu Enta sudah ngalami, pasti Pak Amir ngalami, hampir semua leader-leader yang sekarang ini hebat-hebat tuh mengalami masa paling sulit ya. Pak Rudi, Pak Agus Prasamya, Bu Linda, insya Allah semua ngalami nih masa-masa paling sulit. Masa paling sulit itu apa? Masa-masa di mana permintaannya banyak tapi produknya kosong. Wah, komplainnya minta ampun, banyak sekali orang kemudian komplain macam-macam, kemudian ada yang ngambek, gak jalan dan sebagainya. Ya, banyak yang kemudian berhenti, tidak lanjutkan. Padahal karena apa waktu itu kok bisa produk sampai inden-inden ya, indennya pun bisa sampai lama, sebulan 2 bulan gitu. Ya karena waktu itu pertumbuhan jumlah mitra dengan kapasitas produksinya, peningkatan kapasitas produksinya tidak imbang. Ya, kemampuan produksinya misalnya 100 tapi pertumbuhannya 1000. Nah, untuk meningkatkan menjadi 1000 misalnya, itu tidak serta-merta karena perlu waktu, penambahan mesin dan sebagainya lah. Nah, waktu itu banyak yang tidak sabar, marah-marah kerjanya tiap hari, ngamuk-ngamuk di WA. Itu paling sering itu orang yang tidak Assalamualaikum Bu Dr. Rasuna dari Gorontalo nih, Masya Allah ya. Nah, banyak waktu itu yang tidak sabar, marah-marah, wah macam-macam, ada yang ngambek kemudian berhenti. Nah pertanyaannya, saya lihat mereka yang marah, mereka yang ngambek, mereka yang berhenti sampai sekarang juga nggak dapat apa-apa. Tapi mereka yang bertahan, yang terus tetap dia istiqomah gitu ya. Karena memang di bisnis ini nggak semuanya linier, tidak semuanya enak. Memang dalam bisnis ini kadang-kadang ada gelombang-gelombang yang mungkin terasa tidak nyaman. Tetapi kalau kita bertahan, maka kita akan jadi pelaut yang tangguh kan begitu. Nah sama